Jemaah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu larangan berbohong mengada-ada mimpi. Iya. Jemaah rahimakallah. Sebagian orang, sebagian di antara kaum muslimin atau manusia secara umum, kadang-kadang ada yang mengarang cerita-cerita. Dia mengatakan bahwasanya dia bermimpi begini, ya. Atau mengaku dia mimpi bertemu Nabi padahal tidak. Kemudian dia menceritakannya kepada orang agar dia mungkin barangkali niatnya agar ya disebut orang, agar mendapatkan kedudukan, agar mendapatkan kemuliaan di tengah orang. Iya. Maka ini merupakan salah satu di antara hal yang harus dijauhi oleh setiap muslim, yaitu dia mengaku bermimpi kemudian menceritakannya kepada orang lain padahal dia tidak pernah bermimpi. Iya. Atau barangkali dia memiliki tujuan yang mulia, jamaah. Iya, memiliki tujuan mulia, dia mengaku bermimpi kemudian menceritakannya kepada orang lain, barangkali agar orang yang dia tujukan menceritakan cerita tersebut agar mereka mendapatkan hidayah, atau mereka melakukan kemaksiatan kemudian mereka berubah agar tidak melakukan kemaksiatan dengan dia berbohong menceritakan cerita-cerita yang tidak pernah ia mimpikan. Iya. Maka jamaah, ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna min afral firo ayyuriya aynihi malam taro. Di antara sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah ia alami. Iya. Jadi ketika seseorang mengaku bermimpi, padahal dia tidak pernah bermimpi, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu termasuk kedustaan yang paling besar. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ini ancaman bagi orang yang mengaku bermimpi, kemudian menceritakannya padahal dia tidak pernah mengalaminya. Wala yaf'al, barang siapa yang berpura-pura bermimpi melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat, maka dia akan disuruh menyambungkan antara dua butir gandum sedangkan ia tidak mungkin melakukannya. Makanya di sini orang yang bermimpi, mengaku bermimpi kemudian menceritakannya kepada orang lain, baik itu tujuannya ingin berdusta atau memang memiliki tujuan yang mulia, maka itu tidak boleh. Karena ini bagian dari kedustaan yang sangat besar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ancamannya pada hari kiamat, dia akan diperintahkan menyambungkan dua gandum, padahal itu tidak mungkin bisa disambung, jamaah. Dan Syekh Al-Utsaimin juga pernah ditanya tentang hukum berbohong, mengaku bermimpi dengan tujuan ingin dakwah. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, itu tidak boleh. Bahkan bohong itu mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Islam, maka itu tidak boleh. Makanya jamaah, bohong yang seperti ini, berbohong menggunakan mimpi itu tidak boleh, meskipun tujuannya untuk dakwah. Adapun bohong yang dibolehkan itu kan memang ada tiga, bohong dalam berperang, kemudian bohong untuk mendamaikan suami istri, atau bohong mendamaikan dua orang yang bersengketa. Adapun bohong mengada-adakan mimpi, maka ini tidak boleh karena memang ada dalil khusus yang melarang masalah ini, baik itu untuk perkara kebaikan atau memang dalam perkara keburukan, itu tidak boleh. Untuk perkara kebaikan saja dilarang, apalagi dalam perkara keburukan maka akan lebih terlarang. Karena apa? Ini berbohong atas nama Allah, yang berbohong atas Islam. Apalagi ada sebagian orang yang berbohong
Ada yang mengaku bertemu Nabi, ada yang mengaku bertemu Nabi. Mereka berbohong dan mengaku bertemu Nabi, kemudian membuat hadis-hadis palsu dalam rangka membenarkan amalan-amalan yang mereka buat. Maka na'udzubillah jamaah ya, ini ya merupakan kebohongan yang sangat besar. Iya, banyak kita saksikan jamaah ya, orang seperti itu mengaku bertemu Nabi kemudian membuat amalan-amalan tertentu ya karena Nabi sudah ya legalkan gitu. Iya, padahal tidak jamaah ya. Dan mereka yang mengaku bertemu Nabi, ya kemudian setelah mengaku bertemu Nabi mereka membuat amalan-amalan baru, ya, maka mereka seolah mengatakan bahwasanya Nabi telah berkhianat. Karena Nabi SAW telah menyampaikan Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Kalau dia mengaku bahwasanya dia mendapat amalan-amalan khusus dari Nabi, maka seolah-olah dia mengatakan Nabi itu telah khianat. Maka na'udzubillah jamaah ya, kita berlindung dari perbuatan seperti ini dan orang yang seperti ini. Iya, maka jamaah hendaknya setiap muslim menjauhi perkara ini, yaitu berbohong, mengada-ngada mimpi. Iya, baik itu tujuannya untuk kebaikan ataupun untuk keburukan, maka tidak boleh. Karena Islam secara khusus melarang perkara ini. Karena tujuan Islam ya melarang kita melakukan suatu perbuatan, pasti di dalamnya terdapat faedah yang sangat besar dan pelajaran yang sangat berharga. Iya. Dan kita lihat di luar sana, iya, ketika seseorang berdakwah dengan mimpi-mimpi yang dia buat, dengan cerita-cerita yang dia buat, maka tidak boleh berdakwah dengan kemaksiatan. Untuk mencapai suatu kebaikan, maka harus dengan kebaikan. Tidak boleh mencapai suatu kebaikan dengan jalan keburukan. Misalnya mendakwahi orang dengan cerita mimpi-mimpi yang dia buat-buat, padahal dia tidak pernah bermimpi seperti itu, maka tidak boleh. Iya. Bahkan ada seorang jemaah tabligh ya, yang dia berdakwah jamaah, dia sebenarnya bukan perokok, tapi karena ingin berdakwah, kemudian dia melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara dia mencicipi rokok dan akhirnya sekarang dia menjadi perokok. Na'udzubillah jamaah ya. Makanya kita berdakwah itu harus dengan kebaikan, bukan dengan kemaksiatan. Kalau berdakwah dengan kemaksiatan, maka pada akhirnya kita ya juga akan terjatuh ke dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Iya. Maka hendaknya setiap muslim memperhatikan masalah ini. Terlebih ketika dia ingin berdakwah, maka janganlah dia berdakwah dengan kemaksiatan, dengan kebohongan, dengan cerita-cerita dusta. Karena kebenaran itu ya harus disampaikan dengan kebenaran, bukan dengan kemaksiatan. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya.